Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih Berdoa dahulu. dulu. Oke. Saya minta bantuan ketua kelasnya mana? Saya Oh iya, ayo Mbak silahkan dibantu dipimpin doanya ya. siap berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar dan ilmu yang kita dapatkan Manfaat. Oke, siap. Nah, namun sebelumnya saya mau presensi dulu. Ada yang izin hari ini? Alhamdulillah nihil. Alhamdulillah. Semangat belajar ya, pada masuk semuanya ini hari ini. Oke. Jadi karena semuanya sudah masuk, Ibu tulis dulu. Oke, lengkap. Anak-anak, kira-kira tahu nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Nggak tahu, Bu. Kalian membawa tugas yang Ibu berikan minggu lalu? Masih ingat? Ibu suruh bawa apa? Berita. Nah, ya, Ibu suruh bawa contoh teks berita. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Sebelumnya Anda sudah tahu apa itu teks berita? Tahu. Apa? Ayo. Untuk memberikan informasi. Wah, pandai sekali. Padahal belum Ibu jelaskan loh. Oke. Namun untuk lebih lanjutnya nanti akan Ibu jelaskan dan kita akan mengadakan diskusi bersama. Berdasarkan KD 3.1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi. Jadi yang perlu kalian tahu yang pertama adalah mengenai Pengertian teks berita. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur Teks berita. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan mengenai pengertian teks berita. Oke, ada yang sudah tahu tadi? Coba diulang Mbak Itza, pengertian teks berita. Untuk memberikan informasi. Nah, itu lebih tepat ke tujuan. Ayo, siapa lagi selain Mbak Itza yang mau menyampaikan gagasannya mengenai pengertian teks berita? Oh iya, silakan Mas Anggi. Oh iya, betul sekali ya. Jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, penyampaian berita ini bisa melalui dua cara. Yang pertama ada lewat tertulis dan lisan. Oke, betul sekali ya. Jadi ini akan Ibu hapus dulu. Kita belajar tentang pengertian terlebih dahulu. Memberikan informasi tentang peristiwa yang telah terjadi, yang sedang atau telah terjadi. Oke, tadi media penyampaian berita ada dua. Ada tertulis dan lisan. Kalau tertulis kita biasa melihat contohnya di mana? Berita di mana? Koran. Oke, bagus. Koran. Ada yang hobi baca koran? Saya, Bu. Oh, bagus sekali ya. Untuk menambah wawasan. Selanjutnya kalau lisan kita biasa melihat di televisi. Kemudian kita juga bisa mendengar radio. Bagus. Nah, jadi ada yang bisa mengulangi ya pengertian dari teks berita, coba dibaca. Teks berita adalah teks yang memberikan suatu informasi yang sedang terjadi. Informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian
yang sedang atau telah Jadi. media penyampaian berita ada dua, tertulis dan Lisan. Tertulis biasa kita jumpai di Ran. sedangkan lisan biasa kita lihat di televisi atau kita dengarkan di Dio. bagus sekali. Yang teks berita yang kedua yang harus kita tahu adalah unsur-unsur dari Rita. berita. Ada yang sudah tahu unsur-unsur dari teks berita itu apa? Saya, Bu. Apa? Ayo. 5W plus 1H. Betul sekali. Ada 5W plus 1H. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan Adik Simbah. Simbah. Ayo, ada yang bisa mengurutkan? A. Apa? Di. Di mana? Lalu Kapan? kemudian Siapa? Mengapa? yang terakhir Bagaimana? ini merupakan kata tanya ya. Apa itu untuk menanyakan apa? Orang. Apa loh? Ayo. Menanyakan peristiwa apa yang Jadi. di mana? Tempatnya Tempat. di mana? Kapan? Waktu. Ya. Siapa? Orang. Ya. Mengapa? Mengapa alasan? Bagaimana proses. Atau kronologisnya ya. Baik. Setelah ini Ibu akan minta kalian untuk mengerjakan latihan yang ada di buku. Tapi secara berkelompok, Pak. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok, bisa? Bisa, Bu. 5 kelompok, jadi satu kelompoknya terdiri atas 4 orang. Makanya mau Ibu pilihkan atau berkelompok sendiri? Ayo, bagaimana? Dipilihkan, Bu. Pilihkan saja. Saya urutkan sesuai dengan presensi ya. Nggih. Oke. 1 sampai 4. 5 sampai 8. Dan selanjutnya sampai 20 ya. 44. Ibu akan minta kalian untuk menelaah unsur 5W 1H ini dari berita yang ada di latihan. Bisa? Bisa, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Bagaimana, ada kesulitan? Bisa ya mengerjakannya ya? Oke, bagus, lanjutkan. Baik, waktunya sudah habis. Nah, ayo ada perwakilan dari kelompok yang ingin menyampaikan hasil dari diskusinya tadi. Ayo, silakan perwakilan dari kelompok A. Mbak Itsna, silakan maju. Oh, bagus sekali ya, sudah benar. Bagaimana dengan teman-teman yang lain hasilnya? Apakah sama atau adakah perbedaan? Sama, Bu. Sama ya. Jadi kalau begitu anak-anakku sudah pandai untuk menganalisis unsur-unsur 5W 1H yang ada dalam teks berita. Nah, selanjutnya bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, kali ini Ibu akan minta kalian untuk kembali menganalisis unsur 5W 1H, tapi yang ada pada teks berita yang kalian bawa dari rumah, yang Ibu tugaskan minggu lalu ya. Iya, Bu. Oke, itu dikerjakan secara mandiri. Nanti hasilnya dikumpulkan pada Ibu untuk menjadi latihan, untuk mengambil nilai latihannya. Oke, bisa dimulai dari sekarang pengerjaannya. Baik, waktunya habis. Mana yang dikumpulkan hasilnya? Oke, sudah terkumpul semua ya. Ibu simpan dulu. Nanti Ibu koreksi dan akan Ibu evaluasi untuk pertemuannya akan datang. Jadi kita akan mengulas lagi materi dari awal. Yang pertama kita belajar tadi tentang apa? Pengertian teks berita. Yang kedua adalah unsur-unsur teks berita. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Jadi sudah paham semua ya? Sudah. Karena waktunya sudah habis, mari kita cukupkan pelajaran untuk hari ini.
tetap semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Namun untuk latihan di rumah, kalian ibu berikan pekerjaan rumah untuk mencari contoh lagi teks berita untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan diminta kembali untuk mencari pokok-pokok isi berita, kemudian menyimpulkan, dan akan ibu minta untuk menulis sebuah teks berita. Nah, kalau bisa teks berita yang kalian bawa itu tentang masalah yang saat ini sedang terjadi. Apa contohnya? Virus corona. Itu yang sedang itu ya, sedang in-innya yang lagi booming. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita bisa belajar terus ya. Amin. Oke, ibu cukupkan untuk hari ini. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.